Umat Tuhan yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk satu kali lagi kesempatan kami bersama-sama boleh berdoa kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Engkaulah yang menolong kami dalam kuasa Roh Kudus. Kiranya kami memahami akan kebenaran firman-Mu dan dimampukan untuk melakukannya dalam keseharian. Bersabdalah, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Warga jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan, inilah surat Yohanes yang pertama, pasal yang kedua ayat 1-6. 1 Yohanes 2 ayat 1-6 yang menjadi sumber permenungan kita saat ini. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jikalau seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Inilah tandanya kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Siapa yang berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Namun siapa yang menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Umat Tuhan yang terkasih, di tengah kehidupan kita di dunia, iman sering dipahami hanya sekadar pengakuan. Iman seringkali dipahami hanya sekadar apa yang dikatakan, teori, tidak nampak melalui perbuatan. Nah, maka surat 1 Yohanes ini membawa kita pada kedalaman spiritual yang sifatnya mengakar. Penulis surat ini tidak berbicara tentang iman yang mengawang-awang, iman yang abstrak, iman yang sulit dipahami dan karenanya membuat kita mengernyitkan dahi, gak mengerti iman itu yang bagaimana. Tapi iman yang dihadirkan, yang dinyatakan adalah bicara tentang iman yang berjalan, iman yang hidup, iman yang meniru kehidupan Yesus sendiri. Jadi iman yang sangat nyata, praktikal, dan contohnya sangat jelas dengan meniru kehidupan Yesus sendiri. Iman yang gak ngawang-ngawang sehingga lalu apa ya teori abstraknya dan seterusnya. Nah, dikatakan di sini Kristus adalah pembela sekaligus juga teladan. Ayat 1 tadi menyebutkan Yesus sebagai pengantara kita kepada Bapa. Bukan sebagai hakim yang menghukum, tetapi sahabat yang membela. Disinilah kita memahami Yesus sebagai yang berdiri bersama kita, bahkan dalam kegagalan, bahkan dalam dosa. Dia yang berdiri di samping kita, yang berdiri dan berjalan bersama dengan kita, bahkan dalam kegagalan dan masa pekat kehidupan kita. Tapi penghiburan yang disampaikan oleh Yohanes karena kasih Yesus tidak berhenti pada Yesus yang mendampingi, tetapi juga Yesus yang mengampuni. Yohanes melanjutkan, jika kita mengenal Dia, kita akan menaati perintah-perintahnya. Ayat yang ketiga. Artinya kasih Allah gak hanya soal mengampuni, tetapi juga kasih Allah adalah soal mengubahkan. Kita diundang bukan hanya untuk diampuni oleh Kristus, tetapi juga hidup kita diubahkan oleh dan di dalam Kristus. Maka hidup yang diubahkan adalah hidup yang seperti Kristus. Hidup yang berjalan dalam relasi dengan Kristus, bukan soal teori mengenal Kristus. Jadi hidup seperti Kristus bukan berarti kita itu meniru Dia secara kaku
atau menjadi sempurna secara moral, nggak ada yang sempurna secara moral seperti Kristus. Hidup meniru Kristus, menghidupi Kristus adalah kita memasuki sebuah relasi yang akrab dengan Kristus. Relasi yang penuh kasih dengan Kristus, relasi yang terjadi saling pengertian dengan Kristus. Itu artinya kita mengasihi seperti Kristus mengasihi. Kita merangkul yang terpinggirkan seperti Kristus merangkul. Kita mengampuni tanpa syarat seperti Kristus mengampuni. Kita melangkah dalam kebenaran bukan dalam kepura-puraan seperti Kristus hidup dalam kebenaran. Dan ayat 6 menjadi puncak permenungan kita, dikatakan siapapun mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi ini bukan semacam beban yang kemudian ditaruhkan pada pundak kita untuk kita memikulnya dan keberatan, tetapi ini adalah undangan. Undangan dari Kristus. Undangan untuk meneladan Kristus. Bukan karena takut dihukum, tetapi karena kita mengenal Dia, karena kita mengasihi Dia. Jadi iman itu bukan hanya sekadar teori, tapi dia adalah proses berjalan bersama Kristus, proses untuk kita mengenal Kristus, proses untuk kita mengasihi seperti Kristus mengasihi. Iman adalah perjalanan, dia tidak pernah mandek, dia nggak boleh stagnan. Dan maka perjalanan iman menjadi penting. Hari demi hari yang telah kita lewati, kita memeriksa kehidupan kita. Bagaimana hidup kita bersama dengan Kristus? Apakah kita telah terus-menerus mengizinkan kasih Kristus membentuk kita untuk kita merespon kehidupan di dunia? Kita melihat hidup dan perjalanan kita. Apakah Kristus berjalan bersama dengan kita, atau kita ternyata berjalan sendirian? Kristusnya ditinggalkan, dilupakan, kita melaku dewi. Nah maka kita butuh sahabat di dalam iman, seperti Kristus yang menguatkan dalam kasih dan kebenaran. Maka hidup seperti Kristus adalah panggilan, undangan, bukan tuntutan apalagi hukuman. Ya bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang bersedia terus-menerus dibentuk oleh Allah, terus-menerus disempurnakan, terus-menerus mencontoh Kristus yang mengampuni tanpa syarat, Kristus yang memberkati semua pribadi, Kristus yang mengutus kita untuk terus hidup bagi sesama. Hari ini, apakah kita adalah pribadi-pribadi yang mengaku mengenal Kristus? Ataukah kita sungguh menjadi pribadi yang berjalan seperti Kristus berjalan? Undangan terbuka bagi kita. Mari bersama-sama kita menyambut undangan itu untuk hidup bagi Kristus, hidup mencontoh Kristus, hidup seperti Kristus hidup. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Dikaulah sahabat dan pembela kami. Terima kasih karena Engkau mengampuni kami dan Engkau tidak meninggalkan kami. Ajarkanlah kepada kami bukan hanya percaya kepadamu, tetapi juga untuk terus mengandalkan-Mu, berjalan seperti Engkau berjalan, mengasihi seperti Engkau mengasihi, di dalam kasih, di dalam kebenaran, di dalam kerendahan hati. Bentuklah hidup kami agar semakin serupa dengan Dikau hari demi hari. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa, Tuhan bersama kita. Amin.